Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على توسط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والاتباع وإلا أمرت وقوم وسبيل سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به سبحانه وسبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah. Sekarang kita membahas tentang Thaharah, walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Guru, cuman kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu kalau diulang-ulang menjadi zikir. Jadi ilmu sesuatu yang diulang-ulang yang tidak ada ruginya adalah ilmu. Kalau diulang-ulang jadi zikirnya. Ilmu sebagai pengingat bagi yang lupa, sebagai ilmu bagi yang belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifut taharati lughatan. Pengertian atau definisi taharah secara bahasa adalah an-nazafatu, bersih. Jadi taharah artinya bersih. Wal khulusu minal adanasi al-hissiyati, dan bebas dari najis-najis atau kotoran-kotoran hissiyah. Kotoran hissiyah maksudnya kotoran yang tampak oleh panca indera, tampak oleh mata dan bisa dirasakan dengan tangan. Namanya kotoran hissiyah. Jadi taharah secara bahasa adalah bersih dan bebas dari kotoran yang tampak secara panca indera. Contohnya adalah kat taharati 'anil hadasi wal khabasi. Seperti kita taharah bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Hadasnya status. Kalau najis batinnya. Hadasnya status. Misalnya saya lakukan wudu lalu ketiduran, hilang akal namanya. Maka saya dihukumi hadas kecil. Status wudu saya hilang. Jadi hadasnya status keadaan kita dan lagi punya wudu dan lagi suci. Kalau najis bendanya, kotorannya yang menghalangi kita dari ibadah, yang harus dihilangkan, jangan sampai terbawa pada badan atau tempat atau pakaian sholat atau ibadah lainnya. Wal ma'nawiyah, adapun pengertian taharah secara maknawi, secara makna adalah at-taharati 'anil amradi al-qalbiyati. Ini masih belum ya, ini masih penjelasan menjelaskan tentang yang pertama tadi ada kotoran yang disebut kotoran hissi yang tampak oleh panca indera, dan ada kotoran yang tak tampak oleh mata. Seperti at-taharati 'anil amradil qalbiyati. Seperti kita bersuci dari penyakit hati. Luar biasa ya. Bahkan di dalam kitab fikih pun masih disentuh bab tasawuf, membersihkan hati. Bersuci dari penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Kalau ujubi, seperti ujub bangga pada diri sendiri. Misalnya ketika kita mendapat kebaikan dari Allah, yang Allah berikan kepada kita lewat hambanya, lalu kita merasa ia disebabkan oleh amal soleh kita. Ini ujub. Misalnya saya tiba-tiba dapat hadiah dari kawan, jam tangan misalnya.
Lalu dalam hati saya merasa saya mendapatkan itu gara-gara saya semalam tahajud misalnya. Nah, ya uji. Kita menyangka kita mendapatkan kebaikan gara-gara amal soleh kita. Jadi jangan boleh karena dia penyakit hati. Jadi bagaimana kalau kita dapat kebaikan dari Allah, murni kita sandarkan bahwasanya ini kebaikan dari Allah, bukan karena amal soleh kita. Yang kedua, wal kibri. Kibri ini sombong. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Batarul haqqi, sombongnya minimal. Kata Nabi ada dua ciri-cirinya. Yang pertama adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Walaupun dari orang yang kita benci atau dari orang yang tidak kita suka, kalau kebenaran kita harus kita ambil, harus kita terima. Kalau kita hanya menerima kebenaran dari orang yang kita suka, lalu kebenaran dari orang yang kita suka dan kita terima, berarti sudah ada sombong kita. Jadi pokoknya kebenaran kita terima. Yang kedua kita Nabi, yang pertama menolak kebenaran, yang kedua ghamtun nasi, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Amin. Kemudian wal hasadi, hasad, dengki dikatakan ada dua tingkatan. Kemudian ulama lain mengatakan banyak tingkatan dengki. Ada yang mengatakan dengki tingkatan paling rendah adalah kita menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dipindahkan kepada kita. Ia pun termasuk dengki. Kemudian ada yang mengatakan kita ingin kebaikan yang ada pada orang lain pindah kepada kita dan orang lainnya tidak lagi diberi oleh Allah. Dan pokoknya dengki, kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Dengki. Kemudian yang keempat adalah riya. Riya adalah kita memperlihatkan amal soleh kepada selain Allah, memaksudkan pokoknya pamer lah ya, bahasa sekarang pamer, memperlihatkan amal soleh kepada manusia. Kemudian wasyar'an, taharah secara syariat artinya adalah raf'u hadasin, mengangkat hadas, mengangkat status kita. Tadi misalnya laka wudu lalu keluar angin atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa menghalang, termasuk istri kita bukan mahram, karena justru istri adalah orang lain, makanya boleh dinikahi. Istri bukan mahram, karena mahram artinya boleh dinikah. Istri kan boleh dinikahi, berarti dia bukan mahram. Yang bukan mahram dia membatalkan wudu. Taharah secara syariat adalah mengangkat hadas, yaitu status kita diangkat. Status hadas kita diangkat dengan apa? Dengan wudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar dengan mandi besar. Au izalatun najasin, atau menghilangkan najis. Jadi taharah ya secara syariat artinya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, ada juga yang dimaksud dengan sesuatu yang menyerupai taharah tapi hakikatnya belum betul-betul taharah, hanya dihukumi, dibolehkan. Nanti bahasanya nanti. Wa hadza ta'rifu al-Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi yang di Baghdad, Irak. Jadi di khazanah Islam kita ada dua imam yang terkenal dengan julukan Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, namanya julukannya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, namanya Yahya An-Nawawi. Kemudian di Banten pun ada ulama kita di Indonesia namanya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Banten. Nah, menurut Imam Nawawi yang di Baghdad, yang di Irak, pengertian taharahnya ada 6. Kita bahas secara singkat. Yang pertama adalah raf'u hadasin, mengangkat hadas, mengangkat status kita.
yang sedang berhadas dengan apa? Kal wudu'i wal ghusli, seperti wudu untuk hadas kecil, wal ghusli untuk hadas besar. Yang kedua, izalatu najis, menghilangkan najis. Kal istinja'i bil ma'i, seperti kita istinja, cebok dengan air. Wa ghuslis thawbi al mutanajjisi, dan mencuci pakaian yang ada najisnya. Jadi perbuatan yang menghilangkan najis dari pakaian atau dari badan kita dinamakan izalatun najasah, termasuk bagian dari thaharah bersuci. Yang ketiga, ma fi makna raf'il hadis, ma fi makna raf'il hadas. Ada perbuatan yang ia hanya semakna dengan mengangkat hadas, tapi tidak benar-benar mengangkat hadas. Contohnya kan tayamum. Tayamumnya sebenarnya dan benar-benar mengangkat hadas, cuman dihukumi boleh karena darurat. Makanya niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listibahatis shalah, agar listibahatis shalah artinya agar dibolehkan sholat. Jadi bukan di raf'il hadas. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau tayamum listibahatis shalah, agar dibolehkan sholat. Jadi hanya agar dibolehkan sholat kalau kita tayamum, tapi hadasnya secara hakikat tidak terangkat. Makanya tayamum itu hanya betul-betul boleh dilakukan kalau betul-betul tidak ada air. Itu pun setelah kita berusaha cari air. Bahkan kalau bisa bali katanya. Kemudian contoh lagi perbuatan yang tidak benar-benar mengangkat hadas, cuman semakna dengan mengangkat hadas adalah setelah tayamum. Wa wudu'i sahibid darurati, wudu'nya orang yang darurat, seperti kasalisil bauli, orang yang selalu kencing. Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit itu. Ada orang yang kena penyakit salisil bauli namanya, selalu kencing, bantah-bantah kencing ya Bang. Jadi beser ya. Nah dia wudunya dan sah sebenarnya, karena dia letak wudu mungkin selangkah dua langkah dah keluar lagi, bahkan keluarnya pun mungkin agak terhasil. Jadi emang na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit ini. Nah, wudu orang seperti dia sebenarnya dia tidak benar-benar mengangkat hadas, tapi dibolehkan untuk darurat. Cuman dibolehkan karena darurat. Kemudian ma fi makna izalatin najasati, ada perkara bentuk upaya usaha yang semakna dengan mengangkat atau menghilangkan najis. Kalau tadi mengangkat hadas, mengangkat status hadas saya berarti tidak boleh ibadah yang mewajibkan suci. Kalau ini mengangkat atau menghilangkan najisnya, bukan statusnya, tapi menghilangkan bandingnya, menghilangkan najisnya. Seperti apa? Kal istinja'i bil hajar, seperti istinja, cebok dengan batu. Nah, cebok dengan batu ya dan sempurna, karena ia adalah opsi atau pilihan kedua setelah sian air. Jadi sebenarnya secara hakikat najisnya itu masih ada di kemaluan kita, di tempat buang najisnya. Cuman karena darurat kita dibolehkan sholat. Secara hakikat najisnya masih ada, cuman di fikih dibolehkan, dima'fumkan. Fa inna asharan najasati bakin, karena pada istinja dengan batu ya asarnya, bekasnya dia masih ada, masih tinggal sebenarnya. Maka dia bukan disebut menghilangkan najis, tapi yang semakna dengan menghilangkan najis. Kemudian yang kelima, ma'ala surati raf'il hadasi, perbuatan yang serupa dengan mengangkat hadas. Kal arsali al masnunati, seperti mandi sunnah. Jadi mandi sunnahnya bukan mengangkat hadas, karena kita mandi sunnah bukan berarti kita ada hadas ya. Cuman kita lah mandi sunnahnya. Kemudian
wal wudu'i al mujaddadi, wudu yang diperbarui. Misalnya saya masih ada wudu, tapi tengah saya nak wudu lagi, maka wudu yang kedua bukan mengangkat hadas, karena daan sedang berhadas, yang hadasnya diangkat. Ini tidak mengangkat hadas, karena daan berhadas. Wal ghuslati tsaniyati was salisati fi ghuslil yadi wa ghairiha. Kemudian basuhan yang kedua atau yang ketiga pada wudu, misalnya basuh wajah sekali, dia kan mengangkat hadas. Jadi niat ketika air sampai di wajah langsung niat mengangkat hadas kecil. Nah itu katanya di mazhab Imam Syafi'i, pada basuhan pertama harus sudah hilang hadasnya, harus sudah sah. Jadi betul-betul dirapatkan. Karena kalau pada basuhan pertama belum merata air, dan sah wudunya. Karena yang kedua, yang ketiga bukan untuk mengangkat hadas, hanya untuk sunnah. Jadi ketika basuhan pertama harus sudah rata, mau di muka, di tangan, di rambut, di kaki, di basuhan pertama harus sudah rata. Karena yang kedua, ketiga dan yang bisa untuk mengangkat hadas, tapi hanya untuk sunnah. Itu betul-betul. Kemudian fa'innahuma lam yarfa'a al-hadasa, karena basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga bukan mengangkat hadas. Diwajibkan di mazhab Syafi'i mengangkat hadas, yaitu di basuhan pertama harus sudah sah. Basuhan pertama harus sudah sah wudunya. Wa suratuhuma kal ghuslati al-ula. Tata cara ini sama, basuhan yang kedua, pengulangan yang kedua, yang ketiga sama dengan yang pertama, sama aja sebagai sunnah, sebagai pelengkap. Ternyata ada wanti-wanti dari agama. Bunyinya man hawana ala sunnah, man hawana ala tarkis sunnah, uqiba bi ihtikabil mukhalafah atau kamqol. Kurang lebih bunyinya gitu. Siapa yang menganggap enteng sebuah sunnah, maka dia bisa jadi dihukum oleh Allah dengan mudah mengerjakan dosa. Jadi sunnah itu kalau pengertian orang umum adalah sesuatu yang kalau udah dikerjakan dapat pahala, dan dikerjakan dapat ngapa salah. Jadi yang betul dikerjakan beruntung dan berpahala. Beruntung karena dapat pahala, karena lebih sering kita mengamalkan sunnah, lebih besar kesempatan kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi yang betul adalah beruntung dan berpahala, atau beruntung karena mendapat pahala. Dan kalau tidak dikerjakan merugi, harus kita akan merugi sunnah kalau tidak dikerjakan, karena akan dapat pahala dan memang tidak dapat dosa, tapi merugi. Yang keenam atau yang terakhir dari pengertian taharah menurut Imam Nawawi adalah ma'ala surati izalatin najasati, perbuatan yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis. Jadi ada perbuatan yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis, seperti kal ghuslati as-saniyati was-salisati fi izalatin najasati. Contohnya adalah basuhan yang kedua dan yang ketiga pada keadaan kita menghilangkan najis. Makanya kalau kita kena najis guguk, misalnya di kaki, kalau bisa kan syaratnya 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Kalau bisa ya di awalnya pakai tanah, ya, karena tadi takutnya yang kedua yang ketiga ya kita lupa niat, ya. Jadi atau sebelumnya, bahkan sebelum basuh kita celap dulu, kita santal pakai tanah. Bagian yang kena jilat, misalnya kena jilat guguk, santal pakai tanah. Kemudian pokok disiram dengan air dicampur tanah. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang kedua, pokoknya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Pun 7-7-nya pakai tanah, air campur tanah lebih bagus lagi. Cuman yang diwajibkan hanya 7 kali basuhan, yang pertama atau yang keberapa, pokoknya salah satunya sampai air dicampur tanah.
Seperti kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib ketika air sampai pada kepala, ya harus langsung niat. Pas siraman pertama langsung niat. Dan kalau bisa langsung diratakan. Adalku ya diperhatikan dilipat-lipatan di bawah kaki biasanya, di sela-sela rambut belakang telinga. Kalau bisa di siraman pertama sudah betul-betul merata, karena siraman kedua dan ketiga dia kekuatannya bukan lagi untuk mengangkat atau menghilangkan najis, tapi sebagai sunnah. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula, bentuk siraman yang kedua dan yang ketiga sama dengan siraman yang pertama. Dan sekali lagi, maqasidut taharati ay askaluha arba'atun. Bentuk-bentuk bersuci ada 4 kata Imam Nawawi. Yang pertama al-wudu, berwudu. Wal ghuslu, dan mandi besar maksudnya. Wat tayamumnya opsi atau alternatif kedua setelah wudu kalau tidak ada air dan ini hanya keadaan darurat. Dan wudu dan tayamum hanya boleh 1 kali untuk 1 sholat. Misalnya nak sholat zuhur saya menemukan air, maka saya tayamum. Nah, kalau nak asar saya harus cari air lagi, tidak boleh. Tadi kan saya tayamum, tidak boleh. Jadi nak asar kalau harus berusaha cari air lagi. Kalau dah tidak, tayamum lagi. Jadi 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat, satu kali sholat wajib sunnah. Wa izalatul najasati, yang keempat bentuk bersuci adalah menghilangkan najis. Kemudian hampir ditutup dengan wasailut thaharati, perantara bersuci, yakni al-asya'ul lati yutatahharu biha arba'atun, perkara-perkara yang dipakai untuk bersuci. Arba'atun, ada 4. Yang pertama al-ma'u, air. Jadi paling sucinya alat untuk bersuci adalah air. Tapi di mazhab Abu Hanifah dimasukkannya ada 1 benda yang dimasukkannya sebagai alat bersuci, yaitu api. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kita bisa bersuci dengan api. Kenapa? Contohnya di neraka, kenapa orang disiksa pakai api? Gitu. Karena untuk menghilangkan dosa. Jadi ideologinya kisah gitu. Analoginya kisah. Api memang terbukti bisa menghilangkan najis. Sudah diteliti oleh ilmuwan, ada najis dibakar pakai api, hilang najisnya, hilang kotorannya. Jadi, tapi gimana kita kalau nak pakai api? Jadi maksudnya beliau mengatakan bisa pakai api ya, kalau mau, atau di pakaian misalnya, di pakaian tidak ada air, tidak ada batu, pakai api boleh. Kemudian yang kedua, airnya harus izakana tahuron, airnya bisa mengangkat najis. Maksudnya adalah airnya belum bercampur sesuatu yang mengubah zat, mengubah warna, rasa, dan baunya. Jadi kalau airnya udah berubah rasa, baunya udah berubah, warnanya pun udah berubah, jadi sifat menghilangkan najisnya udah hilang, udah bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya air seember kita masukkan kopi, kan namanya udah jadi air kopi, ada lagi mensucikan, tapi suci maksudnya bisa kita konsumsi, bisa kita makan, bisa kita minum, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk dipakai menghilangkan najis untuk ibadah wudu atau mandi. Pokoknya airnya belum tercampur sesuatu yang mengubah namanya airnya. Misalnya air seember itu air hujan, jadi dicampur teh, kan jadi air teh, ubah namanya dari suci, dan tidak mensucikan, masih suci. Suci bisa dikonsumsi, tapi tidak bisa untuk menghilangkan najis, mengangkat hadis. Yang kedua, yang dipakai untuk bersuci adalah at-turabu, tanah, turab. Idza kana tahiran tahuran khalisan lahu gubarun.
tanahnya sama harus suci dan mensucikan. Tentu kita cium-cium dulu, takutnya lalu bau ikut sih. Jadi harus kita lihat secara mata bersih, aromanya bersih, kemudian zatnya pun kita yakin tidak ada yang kotoran tercampur. Bahkan kalau tercampur tepung atau kapur pun tidak salah, harus kholison. Kholisonnya murni gitu. Kholis, betul-betul tanahnya. Lahu gubarun, yang ada debunya. Karena yang kita tempelkan ke muka bukan tanahnya, tapi debunya. Harus ada debunya. Yang ketiga, alat untuk suci adalah ad-dabir, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyamak kulit hewan yang boleh disamak. Biasanya zaman dulu ulama pakai kulit buah manggis. Nah, ini memang bagus untuk kesehatan ya. Bahkan kulit buah manggis kan biasa diolah jadi produk kecantikan ya. Kulit buah manggis ternyata bisa digunakan untuk menyamak kulit, mengangkat daging, lemak, darah dari kulit. Jadi betul-betul hilang ya daging, darah, sampai lemak yang ada di kulit. Jadi maksudnya kalau kita di hutan atau dimanapun kita tidak sengaja buang air besar atau buang air kecil, air nggak ada, daun sian, kayu sian, batu sian, nah makanya tapi tak ada kulit buah manggis, nah bisa pakai air untuk mengangkat najis, walaupun secara hakikat masih ada tapi diperbolehkan karena ada bobot. Idza kana hirifan yanzihul fadolati anil jildi. Yang tadi syaratnya adalah sesuatu yang kita gunakan untuk cebok selain air tadi harus kasar dan licin. Contohnya licin adalah, nah kalau itu kan licin kan. Jadi kalau licin tidak ada najisnya tidak pindah, tidak terangkat, atau kaca misalnya. Bukan bagian tajamnya tapi kaca kan licin ya. Nah, dan bisa mengangkat najis karena dan kesat atau kasarnya. Yang kita gosokkannya dia melekat gitu. Nah, pokoknya dan licin. Yang kedua harus wal jamid, harus jamitnya benda yang kasar bukan cair. Yang ketiga bukan benda yang dihormati, dimuliakan. Contohnya makanan tidak boleh. Kemudian tulang pun tidak boleh. Harus batu akik, tidak boleh batu akik. Karena dihormati. Batu biasa boleh, batu akik bagi pakai emas. Yang keempat, yang terakhir adalah alat untuk bersuci adalah untuk taharah hajrul istinja. Batu yang kita pakai untuk istinja. Batunya kalau bisa paling utama pakai 3 batu. Jadi sediakan udah 3 batu. Pertama dibersihkan, diangkat, dikelilingkan. Kedua, ya, 3 kali. Atau misalnya hanya ada sedikit batu, maka batunya kalau hanya ada sedikit, batunya harus ada 3 sisi. Sisi pertama, kemudian yang kedua pakai sisi yang kedua, yang ketiga pakai sisi yang ketiga. Jadi memang harus 3 kali. Karena itu sudah keadaan darurat, maka kita pun tidak boleh salah-salah. Keadaan darurat aja, hakikatnya najisnya belum hilang. Jadi kalau kita salah-salah, makin tidak hilang najisnya. Idza kana qali'an, jadi batunya harus bisa memindahkan najis dari tempatnya atau mengangkat najis. Jamidan, benda yang kasar dan licin. Tahiran, batunya suci. Ghairu muhtaram, bukan batu yang atau bukan benda yang dihormati, dimuliakan. Kemudian ditutup dengan wasailul wasaili isnani. Perantara dari perantara yang 4 tadi, atau wasilah dari 4 alat tadi yang dipakai untuk bersuci ada 2. Yang pertama al-ijtihadu, yang kedua wal awani. Yang pertama ijtihad. Air bisa kita pakai untuk bersuci, tapi misalnya kita punya 2 air misalnya air suci. Cuman kita tiba-tiba ragu, jangan-jangan salah satunya kemasukan tikus, karena kita lupa nutupnya misalnya.
Kita biarkan di malam, kita lupa, kita tutup, kita ragu untuk yang mana yang dimasuki tikus. Maka kita harus ijtihad. Ijtihadnya gimana? Kita cek airnya, warnanya berubah keadaan, keduanya itu. Kemudian baunya yang mana yang bau, kemudian yang ketiga bukan dirasa. Kalau rasanya tidak berubah, berarti air itu yang suci. Jadi maksudnya setelah kita menemukan benda yang bisa kita pakai untuk bersuci, kita harus berijtihad kalau ada keraguan. Ijtihadnya hanya kalau ada keraguan. Yang kedua adalah wadah. Jadi maksudnya kenapa Imam Nawawi memasukkan wadah, ember ke bak ke atau gayung dimasukkan sebagai wasilah, wasailul wasail, wasilahnya wasilah yang mengantarkan benda tadi bisa kita pakai bersuci. Karena misalnya gitu, kita punya air di dalam telaga, tapi kita seaneh ember. Jadi kan kita perlu wasilah untuk ngambilnya ya maksudnya. Jadi bahkan bejana ember pun bisa mulia ya karena kalau dipakai untuk bersuci. Sekian pembahasan tentang kitab taharah. Kalau ada pertanyaan langsung saya serahkan ke Pak Guru. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menambah ilmu dan Allah berikan kemampuan kita mengamalkannya dan Allah jaga ilmunya tetap ada pada kita. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa barik lana fi dinina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.